Pertempuran 3.000 provinsi sudah semakin dekat. King Yi sudah berhasil mendapatkan api bulan hijau. Adapun Si Hao, ia dihukum mengangkat gunung. Karena pertempuran 3.000 provinsi, banyak jenius berkeliaran mencari pengalaman dan harta. Murid dari Akademi Tianxian dan klan Celestial kebetulan bertemu Si Hao yang sedang berlatih. Mereka mencari masalah dengan mengejek dojo Si Hao. Hasilnya mereka dipukuli dengan ganas. Di sisi lain, Akademi Tianxian. Beberapa jenius berkumpul, mereka dari berbagai sekte besar. Yang terlihat di sini ada Feng Bu dan seseorang bernama Kun Mo. Kun Mo berasal dari klan Celestial. Ia dulunya adalah salah satu jenius. Namun karena tidak mendapatkan batu mandat surga, posisi Kun Mo turun. Kun Mo sedang membual tentang Huang yang tidak seperti dirumorkan. Dikala pembicaraan berlangsung, orang-orang yang dipukuli Si Hao tiba. Orang-orang ini babak belur, terutama murid dari klan Celestial yang tulangnya patah. Melihat murid-murid itu dipukuli, Kun Mo merasa kalau seseorang sengaja memprovokasi klan Celestialnya. Ia tidak bisa diam dan mencari Si Hao. Kun Mo tiba di dojo makhluk tertinggi, ia berteriak memanggil Si Hao. Kun Mo mencari lawan yang salah, ia memanggil malapetaka untuk dirinya sendiri. Kebencian Si Hao dengan klan Celestial sudah mencapai puncaknya. Tidak ada keraguan dari Si Hao, hanya dengan tangan kosong tanpa keterampilan apapun Si Hao menumbangkan Kun Mo yang sok arogan di depannya. Kultivasi Kun Mo dihancurkan, ia saat ini hanyalah sampah. Si Hao melemparkan Kun Mo dan dengan tegas memberi peringatan. Si Hao berkata kalau klan Celestial tidak suka, maka bisa mencarinya di dojo makhluk tertinggi ini. Si Hao kemudian menemui Qi Daolin. Si Hao mengungkapkan rahasia tentang identitasnya sebagai Huang. Qi Daolin sudah mengetahui hal itu, malahan karena sudah mengetahui Si Hao sebagai Huang, Qi Daolin menjadikan Si Hao muridnya. Karena Qi Daolin tidak mempermasalahkan identitasnya, Qi Daolin juga tahu kalau Si Hao bisa membawa bencana bagi dojo makhluk tertinggi. Namun Qi Daolin tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh Si Hao bertindak bebas. Karena sudah seperti itu, Si Hao tidak akan ragu-ragu lagi. Ia berkata kalau ia ingin meratakan tambang yang dikelola oleh klan Celestial di Provinsi Api. Qi Daolin memperbolehkan Si Hao bertindak semaunya. Si Hao diberikan peta yang berisi semua informasi yang ada di Provinsi Api. Si Hao tiba di tambang yang dikelola oleh klan Celestial. Tambang di wilayah ini cukup besar, itu dijaga oleh seorang dewa sajati. Untungnya tidak ada dewa surgawi yang berjaga di sini, jika tidak, Si Hao tidak akan berani. Jika hanya dewa sejati, Si Hao memiliki kepercayaan diri. Walaupun tidak dapat mengalahkannya, Si Hao masih bisa melarikan diri. Si Hao mengamati tambang ini dengan pupil ganda dan melihat ada tanda-tanda yang aneh. Si Hao menyelidiki lebih jauh, ada 10 dewa sejati yang berjaga. Dari sini Si Hao mengerti kalau kemungkinan ada harta langka yang dijaga. Si Hao menguping pembicaraan mereka dan mendengar kalau harta yang dijaga itu kemungkinan adalah benih Dao. Si Hao jadi bersemangat, ini adalah pertemuan yang tak terduga. Si Hao bergerak dengan keterampilan penerobos bumi. Dengan ini Si Hao sampai di dekat harta tanpa diketahui. Sebuah batu oranye yang nampak seperti kristal memancarkan aura abadi. Batu ini sangat rapuh, itu bisa hancur jika ada sedikit tekanan. Ketika ada kesempatan, Si Hao segera bergerak mengangkat batu kristal itu dan ingin membawanya. Namun, pergerakan Si Hao diketahui oleh seorang penjaga. Setelah Si Hao terlihat, dewa sejati klan Celestial segera mengejarnya. Mereka meminta Si Hao meletakkan batu kristal dan akan mengampuni kehidupan Si Hao. Si Hao tidak peduli dengan ocehan mereka, ia membawa batu kristal di punggungnya berlari keluar tambang. Para dewa sejati tidak berani bertindak sembarangan. Jika serangan mereka mengenai batu kristal, kerugiannya akan terlalu besar. Para dewa sejati ini hanya mencoba menghentikan jalur pelarian Si Hao. Si Hao mencoba lari melalui lorong yang membentuk labirin. Di sini Si Hao mencoba mengecoh mereka. Namun ada 11 dewa sejati yang berpencar mengejar Si Hao. Salah satu dari mereka mendapati Si Hao dan menyerang dengan sungguh-sungguh. Si Hao menghadapi serangan itu. Ia menggunakan simbol pertahanan yang didapat dekat peti mati 3 dunia. Simbol pertahanan mampu menahan serangan dewa sejati tanpa ada kerusakan. Menggunakan simbol ini berkali-kali, Si Hao hampir keluar dari tambang. Para dewa sejati dibuat marah. Mereka lalu menggunakan artefak dewa surgawi yang berbentuk sabit untuk menyerang Si Hao. Di saat artefak dewa surgawi itu berada di atas kepala Si Hao, batu kristal retak memancarkan aura Dao abadi yang kuat. Karena hal itu, para dewa sejati berpikir ulang dan menarik artefak mereka. Si Hao merasakan perubahan pada batu kristal, ukuran batu ini kadang menyusut dan kadang membesar. Pancaran auranya menakuti dewa sejati. Di saat ledakan kekuatan batu kristal melemah, Si Hao bergerak, langsung berteleport menggunakan simbol ruang.
Para dewa sejati kehilangan jejak Si Hao, mereka marah dan meminta dewa surgawi turun membantu. Nah, di sini aja guys, episode berikutnya akan ada pembantaian besar-besaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.